Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi implementasi QuickShot. Nah, di sini langsung saja ke codingan. Nah, di sini implementasi QuickShot. Nah, di sini di QuickShot ini ada dua implementasi, maksudnya dua percobaan. Nah, di sini QuickShot percobaan yang pertama, kemudian ada percobaan yang kedua. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang percobaan-percobaannya untuk QuickShot ini. Nah, oke, untuk yang pertama di sini ada package-nya. Package-nya ini saya kasih nama percobaan QuickShot yang pertama. Kemudian kelasnya ini saya kasih percobaan di sini itu kelasnya ini dikasih quick demo. Nah, dimana kelasnya ini ada private state integer partition dengan parameter double a, integer p, kemudian integer r. Kemudian ada variabel ij dengan tipe data integer. Kemudian ada variabel pivot dengan tipe data double. Kemudian ada pivot sama dengan a array p. Kemudian i sama dengan p-1, j sama dengan r plus 1. Nah, ini ada perulangan sini. Kemudian do i plus plus, kemudian while a array i kurang dari pivot. Terus dia akan melakukan pengecekan kondisi do j min min. Kemudian while a array j lebih dari pivot. Nah, di sini jika i-nya ini kurang dari j, maka temp-nya ini dengan variable double tipe data double itu nilainya sama dengan a array i. Kemudian a array i-nya ini sama dengan a array j. Kemudian a array j-nya ini sama dengan temp. Jika salah maka dia akan menampilkan nilai return j. Nah, kemudian ada public static void QuickShot dengan dengan di dalamnya ada parameter double a, integer p, kemudian integer r. Kemudian ada variabel key bertipe data integer. Nah, di sini ada kondisi jika p kurang dari r, maka nilai key-nya ini sama dengan partition apr. Kemudian QuickShot ap key, kemudian QuickShot a key plus 1, r. Nah, di sini public static void tampil double data, dia akan menampilkan datanya, data untuk ini data ininya. Kemudian ada perulangan for in i sama dengan 0, kemudian i kurang dari data, length i plus plus, kemudian dia akan menampilkan data. Di sini ada public class-nya percobaan QuickShot. Kemudian ada public static void main string. Ini main string-nya, ini data a-nya, data array a-nya dengan tipe data double. Di sini ini adalah datanya, kemudian dia akan menampilkan data awal. Di sini QuickShot data awal, kemudian dia di sorting QuickShot length, kemudian dia akan menampilkan tipe data double setelah dilakukan QuickShot secara ascending. Oke, kemudian dia akan menampilkan hasil dari QuickShot-nya. Oke, coba kita run. Nah, hasilnya akan ini untuk data awalnya. Ini data awalnya. Kemudian dia melakukan QuickShot secara ascending dengan tipe data double dan hasilnya akan seperti ini. Oke, itu untuk percobaan yang pertama dari QuickShot.
Kemudian ini percobaan yang kedua. Percobaan kedua ini sama dengan yang percobaan yang pertama, hanya saja yang percobaan yang ini secara scanning, di sini secara scanning. Coba sini kan. Nah, ini untuk penjelasannya sama dengan yang pertama. Yang membedakan ini di sini adalah ininya quick shotnya itu secara, yang ini secara scanning, kemudian yang di sini secara di scanning. Oke, ini hasilnya. Oke, untuk percobaan, nah di sini ada sebuah studi kasus di Quickshot, di mana studi kasus ini ada Quickshot. Nah di sini. Oke, kemudian 4, kemudian 6. Oke, nah di sini ini adalah studi kasus dari Quickshot. Oke, akan saya jelaskan yang awal. Nah di sini studi kasusnya, di sini ada ini. Nah, kemudian ada saya kasih package-nya Quickshot 2. Ini saya kerjakan yang genap. Oke, kemudian ada kelas quick demo, dimana di dalam kelasnya ini ada private static in partition dengan parameter double di dalamnya dengan array A, integer P, kemudian integer R. Kemudian ada variable pivot dengan data double. Kemudian ada integer variable IJ dengan tipe data integer. Kemudian ada pivot sama dengan nilai pivot sama dengan A array P. Kemudian I sama dengan P-1, J sama dengan R plus 1. Kemudian for ini perubahan tidak, dan do di sini melakukan pengkondisian. Ini short quick shotnya, while array I kurang dari pivot, ya mengecek lagi kondisi J min, nah, while array J lebih dari pivot. Nah, jika I kurang dari J, maka di sini dia akan melakukan kondisi ini, akan melakukan kondisi pengecekan di sini. Nah, ketika sudah berhenti, dia akan mengembalikan nilai return J. Oke. Kemudian ada public static void quickshot dengan parameter double A, array A, integer P, di dalamnya itu ada parameter double A, integer P, kemudian integer E. Kemudian variable key bertipe data integer. Kemudian if ada kondisi jika P ini kurang dari R, maka nilai key-nya ini sama dengan partition APR, kemudian quickshot ini, kemudian quickshot A key plus 1 R. Nah, di sini ada public static void tampil berparameter double data. Ini fungsinya untuk menampilkan datanya, untuk menampilkan data dari di sini ya. Oke, ini ada perulangan for I. Ini untuk fungsinya itu untuk menampilkan datanya. Nah, di sini ada public main stringnya. Ini di sini diketahui bahwa array A ini bertipe data double dengan data di sini. Kemudian dia akan menampilkan nilai awal. Kemudian dia akan menampilkan quickshotnya setelah A0 A length min 1, dan dia akan menampilkan hasil dari quickshot yang sudah di ini. Oke, coba kita run. Nah, hasilnya kan seperti ini ya. Dari data awalnya ini, kemudian dia mengquick ini short A0A length min 1, dia hasilnya akan seperti ini.
Oke, untuk studi kasus yang pertama, dan studi kasus yang kedua adalah ini saya pakai Quickshot 4, kemudian kelasnya ini saya quick demo. Nah, dimana di dalam kelasnya ini ada private stake txt number partition dengan tipe data integer, kemudian di dalamnya itu ada parameter A, integer P, integer T, ya, integer P, integer R, kemudian T nya pivot, kemudian variabel I, J bertipe data integer, kemudian pivot nilai itu sama dengan A, array P, kemudian I sama dengan P min 1, di sini nilai P nya, kemudian J ini di sini nilai J nya sama dengan R plus 1, di sini nilai R plus 1. Oke, for di sini ada pengkondisian kondisi do I plus plus, sini while. Nah, array I double value lebih kurang dari pivot double value, dan melakukan kondisi lagi J min min, kemudian while A J double value lebih dari pivot double value. Nah, jika I kurang dari J, nah, ini ada suatu pengkondisian, jika I kurang dari J, dia akan melakukan pengecekan di sini, pengkondisian di sini T tem A, kemudian jika tidak, maka dia akan menampilkan mengembalikan nilai J nya. Oke, kemudian ada public static void instance number void quickshot dengan parameter A, integer P, integer R, dimana ada variable key bertipe data integer, kemudian ada kondisi dimana jika P kurang dari R, maka nilai key nya ini partition APR, kemudian dia akan melakukan quickshot AP key, nilai A, P, nilai P dan key, kemudian quickshot A, key nya ini plus 1 dengan R. Oke, kemudian ada public static void tampil, dimana di dalamnya ada parameter data. Nah, ini fungsinya untuk menampilkannya, menampilkan nilai datanya. Kemudian ada public class. Nah, di sini ada main stringnya, dimana ini ada data integer dan data double. Nah, data integernya ini ada integer array 3. Ini datanya ini. Kemudian dia di quickshot. Sini dia akan menampilkan hasil dari quickshotnya untuk data integer. Kemudian ada data double. Ini datanya ini, nilai datanya ini. Kemudian di dia quickshot, lakukan quickshot, kemudian di sini dia akan menampilkan yang telah di quickshot. Oke, coba kita run. Nah, hasilnya akan seperti ini. Awal datanya ini, nilai datanya ini, setelah dia melakukan quickshot, maka nilainya akan seperti ini. Sama dengan data yang double, ketika ini awalnya, ketika sudah melakukan quickshot, maka nilainya akan seperti ini. Oke, itu untuk studi kasus yang kedua. Ini yang ketiga. Nah, dimana package-nya ini quickshot 6, saya kasih nama quickshot 6, kemudian kelas quick demo, dimana di dalam kelasnya ini ada private static txt number, variable partition integer, di mana di dalamnya itu ada parameter array A, T, integer P dan integer R. Kemudian T ini di sini pivot, kemudian integer I, variable I, J dengan tipe data integer, kemudian pivot. Ini penjelasannya sama dengan yang pertama. Nilai P nya ini, I nya ini, I ini sama dengan nilai P dikurangi 1. Untuk nilai J ini R ditambah 1. Oke, kemudian for dia melakukan kondisi do I plus plus while array I float value kurang dari pivot float value. Nah, dia mengkondisikan, melakukan kondisi J min min. While value, nah jika I kurang dari J, maka dia akan mengecek kondisi ini tentang ini. Nah, jika tidak, maka dia akan mengembalikan nilai J nya. Oke, kemudian ada public static standard
extend number void quicksort dengan parameter array A, integer P, integer R. Kemudian di dalam ini ada variable key bertipe data integer. Kemudian jika P kurang dari R, maka nilai key-nya ini di sini partition dengan APR. Kemudian quicksort APK, kemudian quicksort AK plus 1 R. Oke, nah di sini ada public static void tampil, di mana fungsinya ini untuk menampilkan data dari ini, data dari sini. Oke, ada perulangan for in I sama dengan 0 I data length dan sistem data. Nah di sini ada public class, ini nama filenya. Kemudian di sini ada main string. Nah floatnya ini diketahui nilai float array ini datanya ini. Kemudian dia akan meng-quicksort ini. Kemudian dia akan menampilkan hasilnya. Dan juga untuk byte ini dia akan meng-quicksort dan juga dia akan menampilkan hasilnya. Oke, coba kita run. Nah, untuk awalnya nilai datanya ini seperti ini, ketika sudah dilakukan quicksort maka hasilnya akan seperti ini. Ketika di run, dia akan menampilkan hasilnya seperti ini. Dan juga sama dengan di sini akan hasilkan seperti ini. Oke, itu untuk studi kasus yang terakhir. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila penjelasan saya kurang memuaskan bagi kalian, dan apabila penjelasan saya kurang paham bagi kalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena mungkin itu adalah batas kemampuan saya untuk menjelaskan kepada kalian, dan juga akan saya asah lagi kemampuan saya untuk menganalisa dan menjelaskan setiap codingan atau setiap short kode di dalam setiap materi-materi untuk materi ini. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.